Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma manhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, ya, nikmat kebahagiaan. Maka tentunya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga besar kita di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salat dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita Allah Ta'ala dan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan keluarga, sahabat dan para pelajur di sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan ya materi Rabu yang lalu ya, yakni marahil at-tafa'ul bisyahadatain, yakni tahap-tahap interaksi dengan dua kalimat syahadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin telah kita sampaikan ya, bahwa dua kalimat syahadah itu adalah suatu kesaksian bahwa tiada yang wajib diabdi dengan penuh cinta ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, gitu ya. Itu yang pertama ya. Sehingga saat kita bicara pengabdian kita dengan penuh dengan cinta ya, kita tahu bahwa pengabdian ini isinya cuma dua, yakni perintah dan larangan. Sehingga kalau cinta itu mendasari semuanya, maka saat kita diperintahkan melaksanakan apapun, kita tidak merasa terpaksa atau terbebani dengan perintah tersebut, maka kita akan melaksanakan dengan penuh kecintaan, dengan penuh keikhlasan, tentunya dengan penuh keridhaan. Sebaliknya, manakala Allah larang kita untuk meninggalkan sesuatu, maka kita tidak merasa dipaksa untuk meninggalkan tersebut, tetapi dengan sukarela, dengan penuh kecintaan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesaksian kita pada Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW sebagai Rasul ya, merupakan Rasul Allah. Ini merupakan ruh ya, yang melandasi keyakinan kita, kemudian yang melandasi pemikiran kita, yang melandasi perbuatan kita sebagai orang beriman. Ya, lagi-lagi kesaksian kita pada Rasulullah SAW ya, itu menjadikan satu ruh ya, satu hal yang akan menggerakkan kita ya, baik dari sisi keyakinan, pemikiran maupun perbuatan kita sebagai orang yang beriman. Sehingga Bapak Ibu Allah, untuk merealisasikan tersebut, seorang mukmin, seorang beriman, itu dia mesti berinteraksi dengan kandungan makna dua kalimat syahadah tersebut. Ya, lagi-lagi ini kita harus berinteraksi dengan kandungan dua makna syahadah tersebut dengan didasari cinta dan keridhaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu Allah, maka tentunya kemarin telah kita bahas ya, yakni tahapan interaksi kita dengan dua kalimat syahadah. Yang pertama dengan cinta kemarin ya. Dengan kecintaan tadi yang kita tidak merasa dipaksa untuk meninggalkan sesuatu, atau bahkan kita tidak akan merasa
keberatan kalau diperintahkan melaksanakan apapun, maka akan muncul sebuah keridhaan. Ya, dan keridhaan ini akan mendasari kita akan mendapatkan banyak hal gitu ya. Di antaranya kalau kita perhatikan dalam surat At-Taubah misalnya ayat ke-100 ya, ini sebuah penegasan Allah terhadap kaum Muhajirin dan Ansor ya. Kenapa? Karena mereka ridho dengan dua kalimat syahadat Rasul. Ya, bagaimana a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori. Ya, dan orang-orang yang pertama kali terdahulu ya dari golongan muhajirin dan ansor gitu, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik gitu ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah meridhai mereka dan dia ridha sama Allah. Subhanallah, lagi-lagi ini sebuah penegasan bahwa orang-orang sahabat muhajirin dan sahabat ansor serta orang-orang yang mengikuti langkah-langkah muhajirin dan ansor, ini berarti mengikuti para sahabat ya, ini mendapatkan ridha Allah ya, ridha Allah. Sekaligus kita meridhai apa yang diinginkan Allah atas kita gitu ya. Dan tidak hanya itu, juga sampaikan wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Ya, dan bagi mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya gitu ya. Kemudian dzalikal fawzul azim ya, itulah kemenangan yang agung. Sehingga Bapak Ibu Allah, lagi-lagi ayat ini memberikan satu penegasan buat kita semua bahwa sesungguhnya manakala kita ridho ya dengan cara kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh kaum muhajirin dan ansor, yakni ridho terhadap Allah dan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan sekaligus kita akan kekal di dalamnya. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang agung. Oke, baik. Kemudian di surat Al-Bayyinah itu jadi ditegaskan buat orang yang ridho tadi. Ya, sebagaimana kita pahami di surat Al-Bayyinah ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya buat orang yang beriman dan beramal soleh gitu ya, ulaika hum khairul bariyah, kepada mereka adalah sebaik-baik balasan. Ya, sebaik-baik jannah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya, mereka mendapatkan balasan di sisi Allah berupa surga Aden. Ya, surga Aden. Lagi-lagi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian lagi-lagi berikan satu penegasan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu ya, dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalika liman khasyya rabbah gitu ya, dan yang demikian itu diberikan balasan buat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan dua ayat tadi, yang pertama surat At-Taubah ayat ke-9, yang kedua surat Al-Bayyinah ayat ke-8 ini berikan satu penegasan bahwasanya orang-orang yang ridho kepada Allah ya, tentunya dengan berdasarkan dua kalimat syahadat tadi, yang didapatkan adalah surga yang di bawahnya mengalir dalam, dan itu kekal selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang agung. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian keridhaan kepada apa? Ada tiga hal kemarin. Yang pertama yakni ridho Allah sebagai Rabb kita ya, dengan beberapa penjelasan kemarin. Kemudian yang kedua kita ridho bahwa Islam itu adalah sebagai aturan hidup kita, dan yang ketiga adalah kita ridho bahwa Rasulullah adalah tauhidul qudwah kita, tauhidul uswah kita. Yeah. Sehingga Bapak ya Allah, ini jelas ya. Yang pertama kalau kita bicara terkait dengan Allah, kita ridho Allah sebagai Rabb kita, itu diberikan satu penegasan di dalam surat ke-76 misalnya ya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan ini kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian saat kita ridho pada Islam sebagai ad-din, sebagai aturan hidup, itu juga diberikan satu penegasan di dalam surat Al-Imran ya, misalnya ayat ke-19 ya. Sesungguhnya inna dina indallahi Islam ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah Islam.
gitu ya. Ini yang memberikan satu penegasan maksudnya kita ridho Islam sebagai aturan hidup kita. Artinya saat kita mengambil aturan hidup selain Islam itu akan menjadikan kita akan sesat selama-lamanya gitu ya. Kemudian keridhaan kita yang ketiga yakni kita ridho Rasulullah sebagai tauhidul qudwah kita, tauhidul qudwah kita ya. Ya, karena sungguhnya kita tahu bahwasanya di dalam diri Rasulullah itu ada toladan gitu pada diri Rasulullah SAW. Ya, ini coba kita perhatikan, okay? Ya, di dalam surat Al-Ahzab ke-33 ayat 21 misalnya, Allah berikan satu penegasan kepada kita untuk kita menjadikan Rasulullah menjadi satu-satunya tauladan kita dan kita terima dengan penuh keridhaan. Apa itu? Yani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Artinya Bapak Ibu Allah, saat kita meridai Rasulullah sebagai tauhidul qudwah kita, maka kita menyadari betul bahwa kita ingin berjumpa dengan Allah. Kita tahu persis bahwasanya saat kita meridai Rasulullah sebagai tauladan qudwah kita, maka kita akan menjadikan hari kiamat itu kita tunggu-tunggu untuk mendapatkan satu kemuliaan yang kita dapatkan. Ya, baik. Setelah ini semua kita dapatkan, gitu ya. Setelah ini semua kita dapatkan, ternyata yang kita berikutnya ya, keridhaan kita dapat, maka akan muncul sibghah. Sibghah itu celupan, ya. Sama dengan nun sewu kalau jenengan kagungan baju ya. Saat kita pengen mewarnai baju itu dicelup gitu, diwenter gitu ya, besok ya, dikasih warna. Maka celupan itu adalah bagaimana Allah memberikan warna setelah kita memiliki sikap ridho tadi. Ya, ridho apa? Ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai aturan hidupnya atau adinnya, dan Rasulullah sebagai tauhidul qudwah sebagai satu-satunya teladannya. Maka Allah akan berikan satu celupan atau warna pada orang yang seperti ini. Dan celupan ini Allah berikan satu penegasan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-138 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatullah. Ya, sibghah Allah. Ya, kemudian Allah menantang wa man ahsana minallahi sibghah. Ya, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Gitu ya. Wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya kami menyembah. Ya, jadi Bapak Ibu, celupan Allah atau warna yang Allah berikan ini kita dapatkan jika kita memiliki keridhaan pada tiga hal tadi. Ini harus kita pahami ya. Jadi jangan pernah berpikir kita memiliki identitas Muslim ya. Katalah kita hanya sebutkan kul hadisabili atau isyhadu anna muslim, saksikanlah saya sebagai seorang muslim misalnya ya. Saksikanlah saya sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak pernah ridho pada Allah, Rasulullah dan ad-din ini, maka tentunya tidak akan pernah kita dapatkan. Oke, Bapak Ibu Allah, setelah itu maka tentunya Allah akan berikan satu celupan gitu ya. Tadi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu celupan? Apa itu sibghah? Ya, maka di sini disebutkan dalam kitab ini, yakni sibghah itu berangkat dari cinta dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan Islam akan mewarnai seluruh aspek kehidupan seorang yang beriman tadi. Ya, lagi-lagi sibghah atau celupan tadi ya, itu berangkat dari cinta dan keridhaan kita pada Allah, Rasul, dan Islam. Itu akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang muslim. Akan menjadikan sibghah dalam dirinya, akan menjadikan satu perubahan ya, atau identitas ya pada diri seorang muslim tersebut. Kenapa? Karena cinta dan ridhonya tadi. Maka Bapak Ibu Allah, disebutkan pula dalam kitab ini bahwa sibghah adalah iman yang merasuk sampai ke tulang yang tidak dapat lepas. Itu sibghah ya. Jadi mungkin dalam bahasa kita istilahnya pewarnaan yang benar-benar tidak bisa terhapus gitu ya. Kalau pakai tinta yang permanen lah ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi bukan sekedar wenter yang dengan warna yang
yang mudah terhapus ya, warna yang benar-benar kualitas gitu ya, sekali pakai kemudian selamanya ya. Lagi-lagi sehingga Bapak Allah, sibghah ini itu akan merasuk sampai ke tulang yang tidak dapat lepas dan bersifat suci gitu ya. Hadis sibghah Allah, celupan Allah itu sifatnya suci, sehingga orang-orang yang benar-benar memiliki ridho dan cinta dan ridho tadi, kehidupan mereka dengan penuh dengan kesucian ya, hatinya suci, tindakannya suci, lisannya suci, matanya suci, semuanya gitu ya. Jadi bersifat suci. Kemudian juga murni dan tidak bercampur dengan kesirikan walaupun setitik noda gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, sehingga untuk mendapatkan iman yang sempurna, iman yang paripurna ya, yang terlepas dari segala macam kesirikan, lagi-lagi dibutuhkan cinta dan ridho tadi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang yang hidupnya dalam sibghah Allah, dalam celupan Allah tadi gitu ya, seluruh hidupnya akan merupakan ibadah ya, seluruh hidupnya akan merupakan ibadah ya. Jadi ibadahnya bukan sekedar di musola saja, bukan sekedar di tempat-tempat ibadah saja, tetapi juga di tempat kerja, bahkan di pasar ataupun dimanapun berada ya, di rumah ya dan sebagainya, itu semua bernilai ibadah. Itu celupan Allah, itu sibghahnya Allah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka seluruh yang dilakukan itu merupakan satu pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga Bapak Ibu Allah, untuk itu ya, untuk mengaplikasikan tersebut maka sibghah diperlukan ya. Jadi kalau sudah Allah memberikan warna pada kita, maka yang muncul adalah semua akan melihat ya, betapa misal contoh ya, kalau kita perhatikan Rasulullah sendiri sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu Allah sudah persiapkan sampai pada tingkatan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, kita semua tahu ya. Dan Al-Amin ini lagi-lagi Bapak Ibu itu dikisahkan bahwa semua orang yang datang ke kota Mekah, maka dia akan mencari informasi dengan penuh kepuasan jika itu datang dari Rasulullah ya. Dan kepercayaan yang diberikan pada Rasulullah itu bukan hanya dari para temannya saja, tapi pada para musuhnya pun juga percaya pada Rasulullah. Jadi jangan bisa bayangkan ya, saat itu kadang-kadang Rasulullah menjadi salah satu pedagang yang cukup sukses gitu ya. Sehingga mereka yang berkolaborasi dengan Rasulullah atau bersinergi dengan Rasul dalam hal dagang itu segalanya mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah. Sebaliknya para kompetitornya itu, kalaupun dia ingin survive dan bahkan bisa menang, itu juga percaya dengan apa yang dirasakan Rasulullah. Ini bertangga, jadi luar biasa ya. Kemudian begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul ya. Kemudian muncullah beberapa permusuhan atau perlawanan dari orang-orang yang tadinya musuh itu benar-benar menjadi musuh, tetapi di hati kecil mereka mengakui keberadaan Rasulullah. Sehingga hanya terbukti dengan akhlak-akhlak Rasulullah ya, mereka yang memusuhi akhirnya bisa masuk pada Islam. Sedangkan sahabat Rasulullah udah serta-merta dia masuk Islam. Sehingga kenapa tadi disebutkan di dalam ayat yang pertama bahwasanya orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin maupun ansor, dan mereka adalah orang yang dapat ridha Allah, dan mereka mendapatkan surga yang mengalir bawahnya air-air dan mereka kekal dalamnya. Kemudian diperuntukkan pula buat orang-orang yang alladzina yang mengikuti mereka gitu ya, ittiba gitu ya, dengan bi-ihsan, dengan baik ya. Lagi-lagi dengan kalimat bi-ihsan gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya sibghah Allah ini ya, disebutkan pula di sini bahwasanya pengenalan yang sebenarnya terhadap Allah dan interaksi dengannya dengan bentuk penghambaan, itu sibghahnya. Jadi kita benar-benar tunduk patuh ya pada Allah SWT tanpa kecuali. Kemudian pengenalan pada Islam itu serta siap menghayati dan mengamalkannya baik dalam diri, keluarga maupun masyarakat. Sehingga Bapak Ibu Allah, jangan bisa nanti coba bersani ya, generasi para sahabat itu itu sahabat itu tinggal di mana, itu langsung ketahuan dari karakter beliaunya, karena celupan Allah ini
Sehingga satu ketika pernah salah satu sahabat ini pergi ke Palestina. Itu dia dengan cara sholatnya saja itu sudah diketahui ternyata dia adalah sahabat Rasulullah. Ini setelah Rasulullah wafat. Jadi sahabat Sidina Salwa namanya. Jadi beliau ke Palestina melakukan hal itu semua. Kemudian beliau berikan contoh ya. Di situ terus amalan sholat satu nggih. Jadi datang pertama beliau itu sholat dengan pakai jubah lengkap dan sebagainya gitu ya. Ini karena sudah dikenal sebagai sahabat Rasulullah. Kemudian sholat yang berikutnya, di waktu yang berikutnya beliau melepaskan seluruh jubahnya, hanya memakai satu selembar kain gitu ya. Yang kain itu pokoknya di bawah lutut, ya, kemudian ditali di atas punggung. Jadi cuma satu lembar itu. Mungkin pakai sarung lah mungkin gitu ya. Sarung ditali di atas ini ya, jadi kelihatan cuman nggak pakai baju. Karena ini yang melakukan adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal ya, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud. Ya dikenal sebagai sahabat Rasulullah, maka tentunya semua kaum muslimin yang ada di Palestina itu membenarkan. Tapi karena penasaran maka bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu semua? Ini ternyata menjadi salah satu perintah Rasulullah untuk menjelaskan pada umat di mana beliau berada gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana Islam itu dijalankan. Artinya di kondisi yang sempurna itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Dalam kondisi yang terbatas ya, itu benar-benar dilepas semua jubahnya, kecuali cuman satu lembar yang menempel dengan satu catatan menutup aurat. Lagi-lagi Bapak-Bapak, ini disebutkan bahwasanya pengenalan Islam itu akan terhayati dan teramalkan di dalam diri keluarga maupun masyarakat yang berinteraksi dengan dia. Lagi-lagi Islam harus diperjuangkan sehingga tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pengenalan pada Rasulullah. Jadi Bapak Ibu ya Allah, tidak sempurna iman kita misalnya kalau kita sampai belum mengenal Rasul dengan benar-benar. Sehingga sirah itu menjadi satu bahasan yang harus kita pelajari. Sehingga lagi-lagi di dalam kitab Al-Usulus Salasah ya, dalam kitab yang wajib ya, ilmu yang wajib kita pelajari itu 3. Jenengan boleh menjadi dokter, jenengan boleh menjadi teknokrat, jenengan boleh jadi kontraktor, jenengan boleh jadi apapun lah, pegawai negara misalnya, hakim dan sebagainya, boleh. Dan itu sifatnya fardhu kifayah, artinya kaum muslimin boleh memilih kecenderungannya itu. Tetapi 3 ilmu itu wajib ain untuk dimiliki. Apa itu? Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau orang muslim, orang beriman kemudian tidak mengenal Allah, itu berarti ada yang salah dalam keimanan dia. Dengan satu kata lain, mana mungkin kita akan mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Kan kata nih. Jadi sama dengan mana mungkin kita mencintai seseorang kalau kita tidak kenal seorang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata ma'rifatul Rasul, yakni akan mengenal Rasulullah. Itu menjadi satu kewajiban buat kita pun. Sehingga mestinya di dalam kehidupan kita ini ada satu kurikulum pribadi gitu ya, untuk mengenal Rasulullah dengan cara belajar sirah Rasulullah. Jadi sirah sekarang banyak lagi yang bisa dinikan ya. Kalau di anak-anak SMP SMA itu ya, itu sebenarnya muncul kitab-kitab berseri gitu Rasulullah ya. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa mungkin sama dengan ini ya, mungkin nanti kalau kersong ya. Itu gitu. Itu yang kedua, itu menjadi wajib ain buat kita semua. Artinya masing-masing kita harus memiliki ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga ternyata ma'rifatul dinul Islam, yakni mengenal agama Islam. Sehingga ini 3 ilmu ini, siapapun kita, apapun profesi kita, seperti apapun kedudukan kita, maka 3 ilmu ini wajib kita miliki dan kita pelajari. Ngerti ya, baik. Sehingga benar-benar sini sibuk Allah, celupan Allah itu akan muncul bagaimana pengenalan kita pada Allah, pengenalan kita pada Islam, dan pengenalan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu Allah, iman yang sejati adalah sibuk Allah yang meliputi dirinya. 1. Sibuk Allah yang menjadikan setiap perbuatannya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sejati
itu tidak tercampur dengan kemusyrikan meskipun sedikit, orang yang memilikinya akan memperoleh rasa aman. Karena menjadikan Allah, Rasul, dan Islam jadi satu-satunya yang dipegang secara awal. Sehingga pengenalan terhadap kalimat La ilaha illallah itu merupakan satu kewajiban setiap muslim dan akan mewarnai kehidupannya dengan raungan atau dengan naungan Islam. Kemudian lagi-lagi subhanallah, jadi di sini kalimat La ilaha illallah ini benar-benar harus terus kita kuatkan gitu ya. Ya, jadi hati kita ada pembenaran, lisan kita terus mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya, kemudian kita resapi betul dan itu menjadi pijakan kita dalam melangkah dalam kehidupan kita. Itu kalimat La ilaha illallah. Ya, baik. Kemudian pengenalan pada Rasulullah itu akan membawa kita masuk atau mudah mengetahui bagaimana cara mengamalkan Islam itu sendiri. Dan pengenalan terhadap Islam itu akan mempermudah kita untuk mewarnai kehidupan ini dengan nilai-nilai Islam. Jelasnya, jadi ini adalah sibghah ayat firman Allah. Jadi sebagaimana tadi sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 138, ya sibghah wa man ahsana sibghah, ya sibghatullah wa man ahsana sibghah. Jadi sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, ya, dan hanya kepada Allah kita semua menyembah. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan sebuah kezaliman atau kesyirikan, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah petunjuk. Siapa yang orang-orang yang imannya tidak tercampur dengan kesyirikan. Gitu ya, baik. Baik, Bapak Ibu Allah, banyak sekali. Kemudian disebutkan pula ya dalam sebuah di ayat 20 ayat ke-14 misalnya gitu ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Ya, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat wa'budni, untuk mengingatku. Jadi lagi-lagi Allah ini terkait dengan firman Allah tadi ya. Jadi kita diperintahkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, kemudian tiada Tuhan selain Dia gitu ya, dan kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Dia dengan cara mendirikan salat dan untuk mengingat Allah. Jadi baik, Bapak Ibu Allah, sedangkan Rasulullah ini jelas sekali ya, betapa beliau juga ditegaskan Allah di dalam surat ke-9 ayat ke-21-28 misalnya ya. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul, dalam ini Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, dari kaummu sendiri yang beliau berat terasa olehnya penderitaanmu. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah benar-benar beliau mengambil langkah ini ya atas perintah Allah, atas wahyu Allah, itu karena cintanya Rasulullah pada kita. Ya, karena Rasulullah tahu persis kalau ini umatnya dibiarkan, dia akan terjerumus pada neraka. Maka beliau berusaha sedemikian rupa gitu ya, tanpa meninggalkan istilahnya menghiraukan ya kepedihan, kemudian rasa sakit dan sebagainya, beliau lakukan hanya untuk menghindarkan kita dari siksa neraka. Kenapa? Itulah cinta Rasulullah. Sehingga kalau kita ada memahami seperti ini, ya tentunya tidak mungkin kita tidak mencoba mencintai Rasulullah dengan mengenal lebih dalam lagi, dengan senantiasa bersolawat atas beliau dan seterusnya gitu ya. Sehingga disebutkan pula dalam ayat ini, yakni Rasulullah adalah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Itu Rasulullah. Ya, kemudian beliau juga amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Itu Rasulullah. Sehingga Bapak Allah, saat sudah mengetahui seperti ini, maka tentunya monggo kita terus lebih dekat dengan Rasulullah ya. Sampai saya masih ingat tahun 90-an ya, Cak Nun ya. Sekarang dipanggil Mbah Nun ya, karena udah sepuh ya. Ainun Najib maksudnya, Ainun Najib. Itu sampai dengan puisi beliau itu dengan satu kalimat, ya Allah Muhammadkan aku ya Rasulullah. Jadi memohon pada Allah untuk dijadikan seperti Nabi Muhammad gitu ya. Apa itu? Ada kecintaan pada umat gitu ya, ada rasa sayang dan seterusnya, punya akhlak yang begitu agung dan seterusnya.
Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat sibghah Allah ini ada dalam diri kita, yang tersibghah itu ada 3 bagian. Yang pertama, yakni sibghah Allah di dalam hati kita, atau sibghah qalbun, ya hati yang tercelup, hati yang terwarnai. Jadi sebagaimana disebutkan bahwa hati yang tersibghah adalah hati yang suci, bersih, dan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang tersibghah adalah hati yang suci, bersih. Artinya suci berarti di sini memang senantiasa menjaga nilai dari sifat-sifat kedengkian dan sebagainya. Kemudian bersih itu dari prasangka-prasangka yang tidak baik dan sebagainya, dan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus siap menerima pimpinan dan bimbingan Allah SWT. Itu hati yang bersih, hati yang tersibghah. Sehingga dalam hati ini akan terpancarlah akidah yang sehat dalam keyakinan dan keimanannya. Sallallahu ini memang harus terus dilatih, terus dilatih. Nggak bisa bim salam bim gitu ya, tapi sim salam bim, bim salam bim, sim salam bim gitu ya. Nggak bisa sim salam bim, tapi harus dilatih. Tapi lagi-lagi pasti kita bisa lakukan, asalkan step-step tahapan-tahapan interaksinya kita lakukan. Sehingga disebutkan pula bahwa akidah yang benar dan sehat itu tersebut akan menjadi muslim yang selalu berniat ikhlas dalam setiap langkah tindakannya. Niat adalah dasar ibadah, sehingga diterima atau tidaknya ibadah termasuk niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal itu akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Baik, lagi-lagi perlu hati yang bersih, hati yang suci, dan seterusnya. Kemudian ciri orang beriman adalah hati yang suci, bersih tadi, dan siap menerima keyakinan Islam. Mereka memiliki suatu keyakinan terhadap kebenaran Islam. Artinya kalau itu datang dari Islam, itu harus dan langsung kita samina wa ta'ala. Makanya gini, hati-hati Bapak Ibu, saya sering sampaikan, ternyata ada satu larangan kita, walaupun yang kita sampaikan itu satu kebaikan, tapi kalau bukan dari Rasulullah, artinya bukan hadis Rasulullah, sampaikan itu bukan hadis Rasulullah. Itu banyak katakanlah pendapat Umar, pendapat Ali, pendapat para ulama yang namanya ikhtisan, itu namanya. Sampaikan, jangan sampai itu bukan dari Rasulullah kemudian kita sampaikan dari Rasulullah, karena sikapnya beda. Kalau Rasulullah kita nggak boleh nolak, tapi kalau itu nasihat itu boleh kita nolak atau bahkan kita mengkritisi. Ngaten nggih? Makanya di sini juga nggak boleh kita ini bukan dari Rasulullah, kita bicara dari Rasulullah gitu ya. Walaupun itu kebaikan gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yakni sibghah akal gitu ya. Jadi sibghatullah akal akal yang terselup atau tersibghah. Kapan akal itu tersibghah yakni dia senantiasa bertafaqquh bidin. Sehingga Rasulullah berikan satu penegasan, idza aradallahu bi abdin khairan, ketika Allah ingin menjadikan pribadi itu baik, yufaqihu fiddin, atau dalam kalimat lain faqih fiddin. Jadi mereka itu tafaqquh atau dia paham terhadap agama ini. Sehingga kenapa lagi-lagi Bapak Ibu Allah, 3 ilmu tadi di antara ma'rifatul dinul Islam itu menjadi hal yang wajib kita pahami. Karena manakala Allah ingin menjadikan seseorang itu baik, itu dicirikan dengan dia paham terkait dengan agama ini. Apapun profesinya, tidak harus menjadi imam, tidak harus menjadi ustadz, tapi dimanapun beliau berkiprah, saat mereka memahami agama ini, maka akan menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah dan masyarakat ini. Sehingga Bapak ya Allah, dulu pada zaman Rasulullah dan sahabat itu, orang yang masuk pasar pun itu harus di training dulu gitu aturan-aturan Islam. Saat mereka belum paham, tidak boleh ikut berdagang gitu. Itu seperti itu. Dan sebagainya. Sehingga Bapak ya Allah, sehingga mereka ini orang-orang yang seperti ini yang tersibghah akalnya ini, dia senantiasa bertafaqquh fiddin.
Mereka akan senantiasa aktif memikirkan kejadian langit, bumi, dan segala isinya, mempelajari semua fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ya tentunya dibimbing dengan wahyu Allah. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ilaha lil albab gitu ya. Sebenarnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Siapa orang berpikir? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi siapa orang-orang yang ulil albab tadi, yakni orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang, dan mereka senantiasa memikirkan kejadian Allah, kejadian alam ini. Dan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya subhanallah, maksudnya Allah, dan Allah tidak akan menciptakan semua dengan sia-sia. Termasuk menurut saya jangan yang biasa baca surat Yasin tiap malam Jumat ya. Kita memang perlu itu disunahkan ya. Jadi di satu ayatnya juga diingatkan kita ya, bahwa wasyamsi tajri limustaqarrin laha wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Jadi matahari itu dia ada di tempat edarnya, sedangkan bulan itu manazil, dia bergerak pada lintasannya. Dan ternyata begitu diteliti Bapak Ibu, mungkin pernah kami sampaikan di majelis ini ya. Jadi bulan itu di manazil ya, wal qamar itu di tempat edarnya dia. Ternyata kecepatan bulan itu 15 km per menit. Ya, sedangkan kecepatan matahari itu cuma 8 km per menit, dan kecepatan bumi itu 12 km per menit. Benar-benar diatur sedemikian rupa itu, sehingga ini merupakan tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah sholat. Ya. Apabila sholat Idul Fitri atau Idul Adha Ya. bertepatan pada hari Jumat, Ya. apa boleh kita itu tidak Jumatan diganti sholat duhur? Harus. Karena saya pernah dengar Ya. tidak ada dalam satu hari itu ada 2 khutbah. 2 hari raya. Nggih, 2 khutbah 2 hari. Matur nuwun, Mas. Nggih. Leres. Jadi kalau jatuh hari raya, misal nanti kan hari kita tadi sudah diumumkan kemenang nggih, tanggal 6 berarti hari Jumat nggih. Dan leres. Boleh, bukan berarti harus nggih. Gitu ya. Ini ya harus dipahami, jangan sampai nanti kekeh wah pagi sudah sholat Id gitu, sorenya siangnya nggak usah Jumat. Nggak harus. Ya. Ada hukumnya bukan haram tapi boleh. Ya, tapi boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya. Tetapi lagi-lagi karena ini hukumnya sunnah, ya hanya nanti kan gitu, karena boleh. Kalau menurut saya sebaiknya tetap melaksanakan sholat Jumat. Ngerti ya. Tapi kalau misal jenengan wah capek banget tidur ya, boleh gitu ya, tidak dosa. Beda kalau dengan hari biasa gitu ya. Gitu ya. Itu bukan indikasi, karena kalau orang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja kan indikasi kemunafikan ya. Tapi kalau di hari besok enggak gitu. Boleh dapat dispensasi lah gitu ya. Ngaten nggih. Baik. Bapak Ibu yang Allah, saya lanjutkan lagi. Jadi istighfar secara akal tadi, gitu ya. Ini juga juga disampaikan bahwa dari akal tadi itu akan selalu menyingkap rahasia fenomena alam ini, yang maka lahirlah pemikiran Islam. Sehingga Bapak Ibu yang hampir nggih ada Ibnu Khaldun yang ahli berapa itu Ibnu Khaldun ya. Ibnu Sina ahli kedokteran gitu ya. Aljabar ahli matematika. Dan ternyata kalau kita coba cermati lebih dalam lagi bahwa hampir semua ilmu-ilmu
ilmiah itu dari orang Islam yang mengawali. Cuman seringkali banyak yang tersembunyi ya, Asobuni misalnya ya, yang menemukan atom misalnya. Itu seolah-olah yang menemukan atom kan Dalton gitu ya. Bukan. Asobuni Muslim gitu ya. Yang pertama kali kalau kita lihat sejarah itu. Ya, ini contoh ya, contoh. Itu menandakan bahwa orang-orang itu tersibuk. Maka jenengan pun juga gitu, kata waduh, kalau meneliti terlalu gitu nggak mungkin. Oke, jangan yang berat-berat, yang mungkin kita lakukan saja. Ya. Gitu ya, termasuk nun sewu. Misal ya, kita sudah tahu persis waktu-waktu sholat kita gitu ya. Atau bahkan nun sewu usia-usia kita ya. Kalau saya yakin usia-usia di atas 4 atau 50 tahun ke atas itu seringkali kita terbangun dengan otomatis ya. Jam 3 udah bangun gitu ya. Lah itu tergantung kita bagaimana mensikapi itu. Dan kenapa itu terjadi? Nyata saat begitu ditelaah secara ilmiah itu terjadi betul. Walaupun tidur kita mohon maaf jam 10, jam 12 malam, jam 3 tetap bangun. Cuman bedanya kalau tidur kita jam 10, jam 3 bangun kita relatif fresh gitu ya. Tapi kalau tidur kita jam 1, jam 3 tetap terbangun gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, agak capek misalnya. Sehingga ini tinggal bagaimana yang bicara nanti itu iman kita atau nafsu kita kan ya. Kalau iman kita berarti kita lakukan yang baik-baik gitu ya. Jadi mohon maaf ya, saya sering cerita gitu ya. Jadi kadang sama-sama bangun lah sama istri gitu ya. Istri langsung sholat gitu. Karena saya dia masuk bangun nggak sholat gitu ya. Biasa gitu. Kadang ilmu itu untuk bisa ingat tambah itu 5 sama gitu. Tambah itu 5 perkara nih. Pertama, baca Al-Quran sama anane. Yang kedua, sholat malam lakukan ya. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulana. Yang keempat, weteng kang luwih. Dan yang terakhir apa? Dzikir bengi anten. Yang suwe gitu, yang pertama gitu. Sehingga saat kita tidak bisa sholat malam gitu ya. Udah, saya dzikir nih. Tapi nggak boleh gitu. Jadi ini seringkali untuk memahami nikmat Allah itu kita jalankan dengan penuh keimanan. Lagi-lagi akal, kemudian kombinasi dengan cinta dan itu tadi akan muncul sebuah amalan-amalan yang luar biasa tadi. Baik. Terakhir Bapak Ibu, ya. Jadi ini tadi ya. Jadi yakni pada kejadian semesta dan seterusnya tadi. Kemudian ini juga banyak ayat-ayatnya yang menegaskan hal tersebut ya. Kemudian sibghah yang ketiga adalah sibghah fisik atau sibghatul jasad. Ya, yakni sibghah atau fisik yang tercelup. Jadi Bapak ya Allah, fisik atau jasad yang tercelup atau tersibghah itu senantiasa dipelihara kesehatan dan kekuatannya. Sehingga salahlah orang yang mengaku beriman tapi tidak menjaga pola hidupnya. Dan jangan bersoang ya, mungkin yang bersoang kedokteran ya, ya, itu cuma 3 kan caranya. Ya dimakan yang benar gitu ya, istirahat cukup dan olahraga kan. Intinya cuma gitu. Sehingga seorang muslim ini, saya kemarin ketemu teman ya, guru besar di UNS itu walaupun dengan kesibukannya itu dia merangkap sebagai direktur di sebuah perguruan tinggi. Itu yang namanya olahraga menjadi hal yang diagendakan secara menjadi suatu kewajiban. Maka monggo nggih kita semua juga menjaga hal tersebut. Nggih. Bila perlu nanti difasilitasi ya, Pak. Jadi itu kan ada bosom nggih, harusnya bosom didesain sebenarnya sebagai kolam renang. Mungkin saya akan renang terus ya. Cuma dilarang nggak boleh renang gitu ya. Baik, sehingga Bapak Inonta di dalam kitab disebutkan bahwa sibghah jasad atau fisik yang tercelup tadi, jasad ini dibangun dengan berbagai cara agar mampu mengikuti jejak hidup Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sakit kecuali menjelang wafat, gitu ya. Kemudian dapat juga melakukan aktivitas amal atau bekerja sesuai dengan bimbingan Allah dalam kitab Allah yang menjadikan wujud nyata dari akidah dan fikrahnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan seluruh amalan-amalan yang menjadi kewajiban kita dan meninggalkan larangan Allah. Itu butuh fisik yang prima. Termasuk melaksanakan sholat, termasuk melaksanakan haji, itu butuh fisik. Termasuk non sayur nanti sebentar lagi Idul Adha untuk merobohkan sapi butuh fisik gitu. Untuk menyembelih non sayur ya. Saya sarankan Bapak Ibu, Bapak ya. Jadi kan kalau kan tiap tahun kurban ya, maka pastikan jangan menyembelih sendiri.
Ya. Dijawab menjadi. Jadi dijawabnya itu butuh ini Pak. Tapi yang jelas nanti ada satu nilai yang beda. Betul? Kalau sapi harus punya keahlian. Kalau kambing sih nggak apa-apa, kalau sapi itu. Betul. Sami asalnya. Jadi mohon maaf kalau saya ini ya. Ya, karena mungkin tiap tahun kita korban ya. Satu ketika saya hanya pernah nyembelih ya. Tapi pinjem gitu ya, ternyata nggak seberapa tajam. Waduh, minta tolong dibantu. Sehingga tahun berikutnya untuk ya melakukan ini akhirnya beli sendiri, beli pisau yang tajam lah gitu ya. Udah, ternyata mudah Bapak. Ya moga nanti saya berharap sih jenengan semua bisa merasakan sendiri bagaimana menyembelih hewan kurban kita. Ya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa tersibrah ya dalam kehidupan kita, sehingga untuk mengamalkan cinta dan keridhaan kita pada Allah SWT, pada Rasulullah dan pada Islam ini. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.